Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yesi Azahra, mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus Daerah Tasikmalaya, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai landasan-landasan pengembangan kurikulum. Selamat menyaksikan. Jadi, apa ya landasan pengembangan kurikulum itu? Menurut Winarso, tahun 2015, landasan pengembangan kurikulum merupakan suatu gagasan, suatu asumsi atau prinsip yang menjadi sandaran atau titik tolak dalam pengembangan kurikulum agar dapat berfungsi sesuai dengan tuntutan pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Landasan pengembangan kurikulum mempunyai peranan yang sangat penting. Dalam pendidikan, pastinya dibutuhkan fondasi yang kuat agar tidak mudah terombang-ambing. Oleh karena itu, penyusunan dan pengembangan kurikulum tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Dibutuhkan berbagai landasan yang kuat agar mampu dijadikan fondasi dalam melakukan proses penyelenggaraan pendidikan sehingga akan mencapai tujuan pendidikan dan pembelajaran secara lebih efektif dan efisien. Sama halnya dalam penyusunan kurikulum, jika tidak didasarkan pada landasan yang kuat, dapat berakibat fatal terhadap kegagalan pendidikan itu sendiri. Landasan pengembangan kurikulum ada 4, yaitu landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosiologis, dan landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama yaitu landasan filosofis. Landasan filosofis dalam pendidikan dapat diartikan sebagai pengetahuan yang diperoleh melalui proses berpikir secara logis dan mendalam atau pemikiran secara radikal, berpikir sampai ke akar untuk memecahkan masalah pendidikan. Dalam perkembangan kurikulum pun senantiasa berpijak pada aliran-aliran filsafat tertentu, sehingga akan mewarnai terhadap konsep dan implementasi kurikulum yang dikembangkan. Dalam filsafat pendidikan dikenal beberapa aliran filsafat. Yang pertama yaitu aliran progresivisme, merupakan aliran yang mengutamakan kebebasan dan menentang semua bentuk otoriter dan absolutisme. Yang kedua, aliran esensialisme, yang berusaha menyatukan pertentangan antara konsepsi idealisme dan realisme. Yang ketiga, aliran perennialisme, tampil sebagai aliran yang bersifat progresif, yaitu mundur ke masa lampau sampai abad pertengahan. Yang keempat, aliran rekonstruksionalisme, merupakan aliran yang memandang segala gejala berpangkal pada eksistensi, yaitu cara manusia berada di dunia yang berbeda dengan keberadaan materi. Yang terakhir yaitu aliran eksistensialisme, adalah aliran yang memfokuskan pada pengalaman individu. Ada beberapa bentuk filsafat yang memiliki hubungan lebih erat dengan pendidikan, yaitu metafisika, merupakan filsafat yang membahas tentang segala yang di dalam alam itu. Yang kedua, epistemologi, yaitu membahas tentang suatu kebenaran. Yang ketiga, aksiologi, yaitu filsafat yang membahas tentang nilai bahwa filsafat merupakan sumber dari berbagai ilmu pengetahuan. Yang keempat, humanologi filsafat, membahas berbagai masalah yang dihadapi oleh manusia, termasuk juga tentang masalah-masalah pendidikan, dan filsafat juga merupakan aplikasi dari pemikiran-pemikiran filosof untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan. Yang kedua yaitu landasan psikologis. Pengembangan kurikulum harus dilandasi oleh asumsi-asumsi yang berasal dari psikologi yang meliputi kajian tentang apa dan bagaimana perkembangan peserta didik, serta bagaimana peserta didik belajar. Terdapat 2 cabang psikologi yang sangat diperhatikan dalam pengembangan kurikulum, yaitu psikologi perkembangan dan teori belajar. Psikologi perkembangan membahas perkembangan individu sejak masa konsepsi, yaitu masa pertemuan spermatozoid dengan sel telur sampai dengan dewasa. Pendapat tersebut menjelaskan bahwa psikologi perkembangan mempelajari seorang manusia sebelum dia dilahirkan ke bumi. Secara sederhana, belajar dapat diartikan sebagai perubahan tingkah laku yang terjadi melalui pengalaman. Teori belajar adalah suatu teori yang di dalamnya terdapat tata cara pengaplikasian kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa.
perancangan metode pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas maupun di luar kelas. Teori pembelajaran sangat menentukan bagaimana proses pembelajaran akan terjadi. Hidayat tahun 2015 menjelaskan bahwa azas psikologis berkaitan dengan perilaku manusia. Sehubungan dengan pengembangan kurikulum dan pembelajaran, perilaku manusia berkenaan dengan psikologi belajar dan psikologi perkembangan anak. Hal ini meliputi teori-teori yang berhubungan dengan individu dalam proses belajar serta perkembangannya. Implikasinya, kurikulum disusun dari sejumlah materi pelajaran yang mengandung pengetahuan yang luas dan disusun dalam organisasi yang berpisah satu sama lain, namun akan berasosiasi dalam mental siswa, sehingga akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Yang ketiga yaitu landasan sosiologis. Landasan sosiologis pengembangan kurikulum adalah asumsi-asumsi yang berasal dari sosiologis yang dijadikan titik tolak dalam pengembangan kurikulum. Landasan ini didasari bahwa pendidikan adalah proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Mengapa sih pengembangan kurikulum harus dilandaskan pada faktor sosiologis? Karena peserta didik merupakan individu sosial yang erat kaitannya dengan interaksi di lingkungan sosial sekitarnya, berupa masyarakat. Budaya-budaya berkembang di lingkungan sekitar dan sistem kehidupan bermasyarakat menjadi landasan atau tumpuan kurikulum yang berjalan pada dunia pendidikan. Ada dua pertimbangan sosiologis yang dijadikan landasan dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, yaitu setiap orang dalam masyarakat selalu berhadapan dengan masalah anggota masyarakat yang belum dewasa dalam kebudayaan. Maksudnya, manusia yang belum mampu menyesuaikan diri dengan kebiasaan kelompoknya. Kemudian yang kedua, kurikulum dalam setiap masyarakat merupakan refleksi dari cara orang berpikir, merasa, dan bercita-cita atau kebiasaan. Karena itu, untuk membina struktur dan fungsi kurikulum, perlu memahami kebudayaan. Yang terakhir yaitu landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam pengembangannya, ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi sangat penting. Hal ini berkaitan dengan perkembangan zaman. Ketika hendak mengembangkan kurikulum, ilmu dan pengetahuan selalu disandingkan. Perkembangan ilmu pengetahuan ini akan senantiasa berkembang untuk kedepannya di tangan para generasi muda. Oleh karena itu, untuk dapat terus berkembang, salah satu cara yang dapat dilakukan ialah terus mengupgrade kurikulum yang mana menyesuaikan dengan perkembangan iptek. Hal ini selain bertujuan agar pengetahuan dan keterampilan yang diterima peserta didik tidak kuno dan selalu mengikuti zaman, tetapi juga di sisi lain kegiatan pendidikan membutuhkan dukungan dari penggunaan alat-alat hasil industri seperti televisi, radio, komputer, dan lainnya. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum membutuhkan sumbangan dari berbagai kajian ilmiah dan teknologi baik bersifat hardware maupun software sehingga pendidikan yang dilaksanakan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.